Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'atsahu bil haqqi basira wa nadhira wa da'iya ilal haqqi bi idznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Faya ayyuhan nasi usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM, juga seluruh jajarannya, dan juga ibu-ibu, bapak-bapak jamaah Masjid Asy-Syakirin yang insyaallah ta'ala dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan setiap apa yang kita niatkan untuk duduk bersama ini menjadi pencatat amal kita, pemberat timbangan kita di yaumul hisab kelak. Dan mudah-mudahan duduk-duduk kita ini salah satu langkah kakinya bisa menggugurkan dosa-dosa kita, serta yang lainnya mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya masyaallah, jazakallahu khairan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi hari ini suasana negeri kita yang sedikit kurang kondusif. Kita doakan mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu yang bisa merusak tatanan kebangsaan kita, dan kita mudah-mudahan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan keadaan bisa segera damai kembali. Ini tadi dari rumah agak deg-degan juga melihat berita terkini luar biasa, dan katanya nanti sore juga akan datang ke DPRD Kota Bekasi, mau ada demo besar-besaran juga. Nih lagi agak genting ya. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi hari ini sesuai dengan tema yang diminta, yakni menjaga kemurnian beribadah. Menjaga kemurnian beribadah. Ada dua syarat hal yang mana ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dua saja syaratnya. Apakah mampu kita melaksanakannya? Hanya dua. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah ittiba'ur Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni mengikuti tuntunan yang pernah diajarkan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika kita ibadahnya ikhlas karena Allah, tetapi kalau nggak sesuai dengan tuntunan, maka ibadahnya tidak diterima. Begitu pula sebaliknya, ibadahnya kita sesuai dengan tuntunan, tapi ibadah kita nggak ikhlas karena Allah. Banyak penyakit-penyakit, mungkin karena riya dan lain sebagainya, pengen dilihat tetangganya, anaknya, kliennya, maka ini pun tertolak. Jadi dua syarat mutlak ini wajib harus dipenuhi. Maka yang pertama adalah ikhlas. Ini banyak dalil-dalil Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, yang kita akan kutip dari surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. Allah sampaikan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah diperintahkan kalian, wa ma umiru illa liya'budullaha, kecuali untuk menyembah kepada Allah, mukhlishina lahuddin,
yakni dengan ikhlas mentaatinya. Bukankah banyak ibadah kita yang memang bukan karena Allah? Sedekah saja banyak ayat-ayat yang kemudian memberikan panduan kepada kita agar senantiasa hanya untuk Allah. Kalau kita enggak karena Allah, maka batal. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Bisa batal oleh orang-orang yang beriman sedekah kalian itu kalau diikuti dengan manna wal adza, cercaan, cacian. Udah ngasih tapi diomong-omong. Kalladzina yunfikuna, seperti orang-orang yang melakukan riya, itu pun nggak boleh. Padahal kita sudah banyak mengeluarkan amal kita, sedekah kita lakukan, tapi pengen nanti dilihat masyarakat, Pak Haji Fulan, Pak Ibu Hajah Fulan, harus ada catatannya disampaikan. Bahkan nggak ada namanya hajinya saja, hajanya saja nanti ngamuk-ngamuk, nama saya salah. Yang menyumbang kami sampaikan jazakumullah khairun jaza, sudah banyak ya. Kemudian dipanggil satu-satu, dari bapak ini, ada yang nggak kesebut namanya, marah-marah. Jadi kalau ibadah apapun, terutama adalah ibadah yang dimaksud di sini adalah ibadah yang makhluk, maka Allah sampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Kalau yang mahdoh yang jelas sudah dituntunkan, sudah dicontohkan seperti apa, ada syarat dan rukun-rukunnya. Tapi ghairu mahdoh ya seperti bekerja, muamalah dan lain sebagainya. Kemudian Allah juga sampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-265, wa masalul ladina yunfikuna amwalahum bigha'a mardatillahi wa tasbitan min anfusihim kamasali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhi'fain fa in lam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Permisalan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, yang dia mencari ibtigha amardhatillah, yakni ridho Allah. Artinya betul-betul dia ikhlas karena Allah, bukan karena dianggap pengen jadi orang dermawan atau pengen dianggap dia adalah orang kaya, orang terhormat, pengen dapat pujian dari manusia. Betul-betul karena Allah. Dia ibaratnya ngasih sesuatu, tangannya sama halnya dia pernah kita sampaikan kayak orang, mohon maaf, buang hajat, nggak pernah diingat-ingat. Ngasih amal itu nggak pernah diingat-ingat, tapi kalau berbuat dosa itu baru dia selalu ingat kepada Allah. Berapa banyak dosanya, setiap beramal sama sekali nggak pernah diingat-ingat, apalagi nanti diungkit-ungkit sampai dengan terpaksa, sampai ada jemaah yang nanya, tapi kan boleh Ustadz, saya ini dianggap nggak pernah sedekah. Lalu kemudian banyak orang yang membuat saya ini geram, dipikirnya saya nggak pernah sedekah. Akhirnya ngomong, tahu nggak itu yang nyumbang itu di sana tuh siapa? Padahal sudah diem, tapi karena panas dianggap nggak pernah sedekah, dianggap orang pernah kikir atau pelit, maka akhirnya keluar, akhirnya batal juga, nggak kuat tadi. Jadi ibtigha amardhatillah wa tasbitan min anfusihim kamasali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atas kulahati fa'in. Jadi orang-orang yang berinfak betul-betul karena untuk mencari keridhaan Allah dan betul-betul untuk meneguhkan jiwa mereka itu seperti kebun yang terletak di dataran tinggi yang kemudian ada hujan yang sangat lebat. Jadi kalau kebun di dataran tinggi itu hujan yang sangat lebat, kata Allah, kebun itu pasti akan menghasilkan panen 2 kali lipat. Seandainya kalau hujan itu lebat itu nggak datang untuk menyirami kebunnya tersebut, setidaknya ada embun-embun yang di atas itu
yang kemudian akan bisa menghidupkan kebunnya tersebut, dan Allah Maha melihat apa yang kalian perbuat. Ini adalah perumpamaan orang-orang yang betul-betul ibadahnya salah satunya yakni sedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga sampaikan dalam surah Al-A'raf ayat 205, wa dzkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli wal ghuduwi wal asali wa la takum minal ghafilin. Dan ketika kalian menyebut nama Rabbmu, wa dzkur rabbaka fi nafsika, dalam hatimu, tadarru'an wa khifatan wa dunal jahr, yakni ya dengan rasa rendah hati dan juga rasa takut, dan dengan tidak mengencangkan atau mengeraskan suara. Minal qaul bil ghuduwi wal asal, yakni di waktu pagi maupun petang. Maksudnya setiap kali kita menyebut asma Allah, bukan hanya di waktu pagi saja, siang termasuk pula. Wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang pelupa atau lengah. Artinya ketika kita berpikir memohon kepada Allah, ini di dalam surah Al-A'raf, agar tidak mengurangi atau bisa mendatangkan ujub diri atau sombong dan lain sebagainya, maka hendaknya untuk menundukkan hati dengan rasa takut dan tidak mengeraskan suara. Ini dalam surah Al-A'raf. Ini terkait dengan masalah ikhlas. Lalu kemudian dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadis riwayat Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk tubuhmu dan juga kebagusan dari jiwa wajahmu, tetapi Allah melihat keikhlasan hatimu. Banyak sekali ayat-ayat yang membahas tentang keikhlasan. Oleh karena itu di dalam hadis Arba'in An-Nawawi, hadis yang pertama yang diletakkan untuk bisa mendapatkan keikhlasan adalah hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung daripada niatnya. Apakah niatnya karena Allah ataukah tidak? Kalau memang tidak karena Allah, maka sudah jelas ikhlas. Karena enggak ikhlas, mau bentuknya sesuai betul khusyuk sholatnya, tapi bukan karena Allah, tumakninah sholatnya dilihat itu, bahkan ngajinya bagus sekali, tapi bukan karena Allah, maka ibadahnya menjadi tertolak. Maka 5 ciri-ciri, ada beberapa ciri-ciri, tapi kita lihat setidaknya ada 5 ciri-ciri ibadah kita sudah dianggap ikhlas karena Allah. Ini penting ya. 5 ciri ibadah kita dianggap ikhlas betul-betul karena Allah Ta'ala. Yang pertama adalah merasa khusyuk ketika beribadah. Contohnya sholat. Kadang-kadang ketika kita sholat lupa tadi naruh motor, apakah sudah dikunci ganda apa belum, buru-buru ketinggalan, jadi sholat nggak tenang, kepikiran motor saja, apalagi lagi musimnya pencurian motor, jadi sholat gak konsen. Apalagi jadi imam, tadi sudah 2 rakaat apa 3 rakaat ya, 1 rakaat kayaknya, bingung. Sholat itu ngadep kepada Allah, kita berdialog kepada Allah, tapi ternyata banyak yang kita pikirkan, dunia itu masih nempel. Nah ini penyakit kita. Jadi sholatnya kadang-kadang ya sebatas menggugurkan kewajiban saja. Maka salah satu untuk bisa melihat bahwa sholat kita adalah sholat yang ikhlas, artinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita bisa menilai apakah khusyuk ataukah tidak ketika kita di dalam beribadah tersebut. Yang kedua, yakni merasa lebih baik di dalam beramal. Pada saat kita mulai beramal, maka tentunya hasil dari amalan kita ini bisa menjadi
uh, apa akhlak, timbul dengan akhlak. Kata Nabi SAW, wa khaliqin nasa bi khulqin hasan, pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Kalau ibadahnya betul karena Allah, pasti tumbuhlah itu akhlaknya yang bagus. Pakai bajunya gamis, pakai peci, tapi ternyata omongannya nyelekit. Nah, omongannya ini selalu menyakitkan, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung. Padahal sholatnya tepat waktu, sunnah-sunnahnya dijalankan. Maka itu ada hadis Nabi SAW dalam riwayat At-Tirmidzi yang sangat familiar, sering kita dengar ya. Nabi SAW sampaikan, yakni ini terkait dengan Mu'adz bin Jabal dan juga Abu Dzar Al-Ghifari di suatu kesempatan kemudian meminta wasiat kepada Nabi. Wasiatnya adalah ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khulqin hasan. Ada 3 wasiat. 3 wasiat ini menjadi penting karena ada yang 2 ini hablum minallah dan yang satunya adalah hablum minan nas. Hablum minallah yakni bertakwalah kalian dimanapun berada. Ya, kalau kita duduk dalam majelis taklim ya takwanya luar biasa, tumbuh tinggi sekali. Tapi ketika kita di jalanan, di parlemen, di kantor-kantor, jadi pedagang, mampu nggak kita itu menjaga ketakwaan kita, kejujuran kita? Ngomongnya modalnya 1 juta. Kalau ada yang nawar ini modalnya saja nggak dapat, kok mau ditawar segitu? Padahal ya belinya nggak nyampe 1 juta, mungkin 500. Tapi kejujurannya ini nggak ada sebagai pedagang. Banyak sekali. Ini ditempatkan di mana saja. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal yang terbaik adalah bekal takwa. Jadi di mana saja harus dipegang, harus dibawa. Mulutnya harus terjaga meskipun pendidikannya tinggi, tapi kalau akhlaknya tidak ada, maka ini yang menjadi perhatian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah wa'adbi sayyatal hasanata tamhuha. Kalau kita berbuat buruk, segera kita diikuti dengan perbuatan yang baik. Salah satunya kalau kita berbuat dosa, misalkan segera langsung memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dalam surah Al-Imran ayat 135 kalau nggak salah ayatnya. Orang-orang yang berbuat fasik atau perbuatan keji, idza fa'alu fahsyatan, atau dia dzalamu anfusahum, dolimi diri mereka, zakarullah fastaghfiru lidzunubihim, langsung dia ikuti dengan perbuatan baik, yakni dengan berzikir menyebut kepada Allah, yakni dengan fastaghfiru lidzunubihim, mohon ampun kepada Allah, kemudian enggak ngulangin lagi, walam siru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, enggak ngulangi itu perbuatan yang pernah dilakukan tersebut, yakni perbuatan maksiat. Jadi ketika kita beribadah ada buahnya, ada bekasnya. Nggak cuma kita sholatnya 5 waktu, tapi perilaku kita sama saja nggak ada perubahan. Nah ini merasa lebih baik di dalam beramal. Ciri daripada ibadahnya adalah ibadah yang ikhlas karena Allah. Yang ketiga tadi wasiatnya adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hendaknya kalian ketika mempergauli manusia itu dengan akhlak yang mulia. Maka Nabi sampaikan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya tidaklah kami diutus ke dunia ini untuk bisa menyempurnakan akhlak. Ini paling penting akhlak kita. Maka kita lihat kejadian yang saat ini sedang terjadi di negeri kita ini adalah karena akhlaknya yang kurang bagus, sehingga menimbulkan kekacauan di mana-mana. Rakyat kita ini kan sudah lama menderita, dipanas-panasin, sudah ini adalah puncaknya. Kekesalan itu diungkapkan yang luar biasa sekarang. Nah ini ketika beribadah timbullah kebaikan-kebaikan sesudahnya dalam dirinya.
Yang ketiga, tidak pernah ada rasa sombong maupun ujub diri. Mentang-mentang dia ini sudah haji berkali-kali, umroh berkali-kali, ibadahnya rajin, lalu kemudian dia merasa bahwa dia sudah jadi orang yang alim. Padahal belum tentu. Iblis itu luar biasanya alimnya, tapi karena kesombongannya, merasa dirinya paling hebat, al-kibru batarul haq, kata Nabi, sedikit pun ada kesombongan dalam dirinya, maka dia sudah mewarisi dari tabiat iblis. Meskipun dia adalah ahli ibadah, tapi dia sombongnya luar biasa, berarti ibadahnya bukan karena Allah. Ini masih bahas masalah ikhlas. Yang kemudian yang keempat adalah istiqomah di dalam beramal. Tadi sudah bagus, setelah ibadahnya bagus, ujungnya, buahnya setelah selesai beribadah, maka Anda timbul kebaikan-kebaikan dalam dirinya. Nah, yang keempat ini, sebelum kita lanjut ke keempat ini, ada sedikit ungkapan. Sering orang tua kita bilang, ya nak, jadi anak itu yang penting baik, ya, gak usah neko-neko, yang penting baik. Kalimat ini sebetulnya penting, bagus, tapi masih kurang. Orang baik saja, tadi kita sampaikan, baiknya untuk siapa? Kalau hanya untuk manusia, tidak bernilai ibadah, gak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya baik tadi, sholatnya khusyuk tadi, sholatnya khusyuk, tumaknina, semua rukun-rukunan dijalani, tapi ternyata bukan karena Allah, niatnya karena selain daripada Allah, yang nggak diterima. Baik saja kurang, maka dia akhirnya istiqomah dengan segala amal-amal. Karena kita juga bahas ahabul a'mali ilallahi ta'ala adawamuha wa in qalla. Nah, Nabi SAW ngasih panduan kalau istiqomah itu, kalau kita nggak bisa ibadah yang kuantitas yang banyak, sedikit saja, kata Nabi SAW, itu Allah sudah sangat senang sekali. Innamal a'mal ahabul a'mali tadi, sesungguhnya Allah itu ahabul a'mali ilallahi ta'ala adawamuha wa in qalla. Allah itu senang dengan ibadah yang meskipun sedikit tapi adwam. Adwam itu jamak daripada dawam. Dawam itu dikontinuskan, diistiqomahkan, acak secara terus menerus sinambungan. Nggak melihat ini bulan apa, kemudian nyari keutamaan di waktu-waktu tertentu saja, tapi dia terus rutin. Nggak banyak ibadahnya, nggak kayak yang lainnya khusyuk banyak. Kalau tahajud selalu paling tidak 11 rakaat, enggak, dia paling 2 rakaat ditutup dengan witir, mungkin 1 rakaat atau 3 rakaat, tapi rutin, nggak pernah putus setiap malamnya. Ngaji juga demikian, nggak ngebu-gebu sehari sejus 2 juz, beda sama yang lain, tapi dia cuma seayat 2 ayat, tapi terus setiap hari dikaji juga maknanya seperti apa, tafsirnya seperti apa, kemudian diamalkan. Istiqomah di dalam beramal. Ini ciri yang keempat daripada ikhlas, ibadahnya ikhlas yang insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima adalah mudah mengingat dosa-dosanya, dan sebaliknya dia tidak pernah mengingat-ingat amalannya. Jadi kalau sudah berbuat dosa sedikit, dia selalu mengingat, bahkan sampai mati dia selalu mengingat, ya Allah, kenapa aku melakukan demikian? Padahal kita memang diberikan kekhilafan oleh Allah itu menjadi lumrah, kullu bani adam khata' wa khairu khata'inat tawabin. Kadang-kadang kan kita ini salah lupa. Ada yang salahnya itu disengaja, ada yang salahnya memang nggak disengaja. Kita sudah tahu itu salah, tapi saja dilakukan sengaja. Ada juga memang kita nggak sengaja, karena memang manusia berasal dari kata nasya. Nasya itu lupa, pelupa. Maka bukan berarti kemudian kita mewajarin, kita ya nggak apa-apa, kita juga namanya juga manusia, memang pelupa. Jadi ya sudah, biarin saja. Enggak, jangan sampai kemudian tenggelam dalam dosa dan lupa tadi. Istiqomah di dalam beramal. Dan kemudian tadi adalah selalu mengingat dosa-dosanya.
sedikit saja dia selalu mengingat kepada Allah, langsung memohon ampun kepada Allah. Dan sebanyak apapun amalan yang dia lakukan, nggak pernah kemudian diungkit-ungkit. Dia nganggap tadi beramal, berbuat baik itu sama dengan mohon maaf buang hajat. Nggak selalu diingat-ingat, buang kotoran. Nggak pernah dia ingat-ingat nanti bentuknya seperti apa, lonjong atau warnanya kuning, tapi nggak pernah dia cerita-cerita kalau beramal. Tapi kalau dia berbuat dosa, selalu ingat luar biasa. Ini ciri bahwa ibadah seseorang tersebut adalah ibadah yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah jamaah di sini 5 ini syarat apa ciri-cirinya ini sepertinya masuk semuanya. Insya Allah. Kemudian 3 syarat tadi kan ibadah akan diterima oleh Allah dengan 2 syarat. Syarat yang pertama tadi apa? Ikhlas karena Allah. Kemudian syarat yang kedua harus sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi yang ikhlas karena Allah sudah ada ciri-cirinya tadi, ada 5 poin tadi. Nah sekarang yang kedua, ciri yang kedua, apakah ibadahnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah ataukah tidak? Yang pertama syaratnya ibadah tersebut agar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Yang pertama adalah amalan yang pernah diperintahkan oleh Rasulullah melalui lisan atau perkataan, atau yang disebut dengan amalan qauliyah. Amalan yang pernah diperintahkan Rasulullah melalui lisan ataupun perkataan. Nah, kalau tidak ada yang diperintahkan oleh Rasulullah melalui lisan dan perkataannya ini, maka jangan pernah dilakukan. Yang kedua adalah yang pernah dicontohkan, yang pernah dicontohkan melalui amalan Rasulullah atau perbuatannya Rasulullah, atau yang disebut dengan amalan fi'liyah. Ini syarat yang kedua ibadah kita agar diterima oleh Allah. Setelah ikhlas, kemudian apakah nanti ibadahnya sesuai dengan Rasulullah atau tidak? Kalau enggak ya tertolak. Tapi kalau sudah ikhlasnya iya, maka ini perlu diperhatikan. Oh, ini pernah dicontohkan Rasulullah. Kalau sholat itu subuhnya ya memang harus 2 rakaat. Jangan kemudian saking pengennya jadi orang yang sholat ditambah menjadi 3 rakaat. Kan banyak. Pasti Allah lebih senang dengan yang banyak. Ya nggak boleh, ditolak. Rasulullah nggak pernah menyuruh demikian. Ini lisan dan juga perbuatan Rasulullah. Maka contoh misalkan Rasulullah pernah manasik haji, lalu kemudian dilihat, nggak ngomong Rasulullah tapi dilihat itu sahabat melihat, oh ternyata Rasulullah ini ketika tawaf, ya tawaf ini kok dihitung kok 7 kali, setiap kali tawaf mesti 7 kali. Nah ini perbuatan Rasulullah, maka dicatat sebagai hadis. Ya ini adalah amalan fi'liyah. Nah pas ketika lewat di depan rukun Yamani, Rasulullah selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirnya diikuti. Nah, kita mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah dengan perbuatannya itu, akhirnya kita ikutin. Nah, ini tadi yang diperintahkan yang satu, yang kedua adalah pernah dicontohkan. Yang ketiga, yakni melakukan amalan yang dibenarkan Rasulullah. Nah ini yang sering jadi khilaf di antara teman-teman kita. Yang amalan ini tidak dilakukan Rasulullah, tapi dibenarkan. Jadi Rasulullah tidak mengamalkan ini, tapi dibenarkan. Dengan, yakni ketika sahabat ini kemudian beramal, contoh ini sahabat Ibnu Umar. Ibnu Umar itu anaknya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar. Nah, panjangnya namanya Abdullah bin Umar atau disebut dengan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala. Ketika Rasulullah SAW berjalan, maka melihat Ibnu Umar ini ketika sholat ini kemudian membaca iftitahnya yang dicontohkan Rasulullah, yang diucapkan Rasulullah itu biasanya adalah wajjahtu wajhaya lilladzi fataras samawati wal ardi, wajjahtu wajhaya, atau apa namanya itu satunya Allahumma ba'id baini wa baina, itu yang dicontohkan Rasulullah. Tapi ada lagi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini Nabi enggak ngajari ini,
Tapi ketika sahabat Ibnu Umar, ketika sholat, Rasulullah lewat dan mendengar doa kita itu dibaca oleh Ibnu Umar. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada sahabat, ketika sudah selesai, itu siapa? Ibnu Umar, anaknya Umar bin Al-Khattab. Tadi kulihat ketika dia membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanahu wa bihamdihi wa asila, itu langit kemudian terbuka. Langit kemudian terbuka. Maka ini kemudian disampaikan kepada Ibnu Umar. Akhirnya ketika Ibnu Umar melihat demikian, Nabi SAW menyampaikan demikian, tapi Nabi nggak pernah itu membaca kita demikian. Dalam hadis itu nggak ada Nabi membaca doa ini, enggak. Tapi kemudian Nabi SAW menyampaikan tadi. Kemudian Ibnu Umar menyampaikan kepada Rasulullah. Setelah itu kemudian saya pun bernazar, setiap iftitah aku baca itu sampai kemudian disebutkan dalam hadis itu sampai meninggal dunia Ibnu Umar selalu membaca doa iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa asila. Ini juga termasuk mengikuti ittiba Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disebut dengan sunnatun takririyah atau sunnah ketetapan Rasul. Enggak dilakukan Rasulullah tapi dibenarkan. Ini banyak sekali riwayat-riwayat yang lain tuh banyak. Ketika sahabat melakukan apa, kemudian Rasulullah enggak melakukan tapi mengiyakan atau bahkan membiarkan saja. Artinya boleh, tapi Rasulullah enggak nyontoin, enggak ngucapin. Nah ini yang ketiga tadi yang disebut dengan sunnatun takririyah. Jadi enggak semua harus mengikuti Rasulullah, apa yang dicontohkan Rasulullah seperti apa. Enggak semua seperti itu. Kalau yang lain dianggap bid'ah dolanan, enggak. Ini kan Rasulullah enggak melakukan, tapi Rasulullah mengiyakan. Malah memuji sahabatnya tersebut. Bukan berarti enggak boleh. Ini yang ketiga. Jadi tadi ada yang diperintahkan Rasulullah jelas, yang dicontohkan Rasulullah jelas terkait dengan Rasulullah. Kalau yang ketiga tadi adalah boleh mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, tapi pernah dilakukan oleh sahabat dan Rasulullah tahu itu dan diimani. Dan yang sahabat yang lainnya juga melakukan hal yang sama. Kemudian yang keempat adalah mengikuti ijtihad dari para sahabat, utamanya adalah khususnya adalah khulafaur rasyidin. Contoh, membaca Quran sebetulnya dengan mushaf itu pernah nggak Nabi SAW contohkan? Membaca Quran, ada nggak membaca Quran sekarang bagus mana? Boleh nggak membaca Quran dengan HP? Boleh nggak? Boleh. Ada yang bilang nggak boleh. Jadi kaitannya ibadah ini, yakni terkait dengan yang dicontohkan Nabi SAW itu bukan yang terhadap mungkin perkembangan teknologi, itu bukan bid'ah. Jadi nanti mau naik mobil dianggap bid'ah, naik pesawat dianggap bid'ah. Karena zaman Rasulullah nggak pernah naik mobil, nggak pernah naik pesawat dan lain sebagainya. Harus naik kuda, naik unta kemana-mana. Enggak. Yang kaitannya dengan ibadah. Maka tadi yang keempat tadi mengikuti ijtihad daripada sahabat, terutama adalah khulafaur rasyidin. Di zaman Rasulullah belum pernah orang membaca Quran pakai mushaf. Kan dulu Qurannya ditulis di pelepah kurma, di batu-batu dan lain sebagainya. Ini ijtihad yang pertama dilakukan oleh Abu Bakar, khalifah yang pertama, sampai kemudian Umar, sampai kemudian disempurnakan oleh Utsman bin Affan. Maka yang disebut dengan mushaf Utsmani itu sempurna, sudah. Jadi ketika ada orang baca Quran itu dianggap bukan bid'ah, tapi ini belum pernah dicontohkan Rasulullah. Sahabat dulu itu penghafal Quran semuanya. Sampai kemudian ada perang Yamamah yang banyak sahabat para penghafal Quran ini yang meninggal di saat itu. Maka kegelisahan sahabat terutama Abu Bakar, ini kalau demikian bisa habis ini Quran, gak ada lagi yang bisa mengetahui. Maka mulailah dikumpulin, prosesnya lama sekali. Nah kemudian baru kita mendapatkan mushaf-mushaf yang kita baca ini.
nggak apa-apa. Ada yang membaca dari Quran, dari HP. Cuman memang kalau dari HP godaan nafsunya lebih tinggi daripada kita membaca di mushaf biasa itu. Kenapa? Nanti kalau ini wifi-nya nggak dimatiin, ada WA, ada telepon masuk, pas lagi baca enak-enak, lagi khusyuk gitu, baca WA, apalagi kelunding lihat grup, wah lagi kisruh lagi ini di sini, dibaca lagi, nggak jadi baca Quran. Tapi boleh, nggak masalah. Nah ini tadi mengikuti istihad dari para sahabat. Ada 4 yang bukan 3. Jadi syarat ibadah yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW tadi. Yang pertama diperintahkan. Yang kedua memang sudah pernah dicontohkan Nabi SAW. Lalu yang ketiga tadi pernah dilakukan oleh sahabat dan Rasulullah mengiyakan, tapi Rasulullah enggak mengamalkan. Dan yang keempat tadi adalah yang dilakukan oleh sahabat yang Rasulullah memang sudah meninggal dunia pada saat itu. Contoh lain apa? Sholat tarwih. Rasulullah nggak pernah sebulan penuh itu kemudian sholat tarawih. Khawatir apa yang dilakukan kebiasaan Rasulullah menjadi kewajiban umatnya, kasihan, memberatkan. Maka hanya paling 3 hari atau 4 hari ya dalam riwayat itu Rasulullah. Kalau kemudian melihat banyak sahabatnya yang mau mengikuti, akhirnya nggak lagi keluar dari rumah, nggak diterusin, kasihan nanti menjadi wajib. Tapi kemudian sahabat yang mulia Umar bin Khattab yang kemudian yang melanjutkan setiap Ramadan itu dihidupkan masjid-masjid, musola sampai dengan kita hari ini. Jadi bukan bid'ah. Jadi nggak semuanya bid'ah, dolal, sesat, enggak. Meskipun nanti ini khilaf ya, kalau khilaf nanti ya panjang, dan biasanya kalau sudah membahas tentang khilafiyah itu akhirnya mulai terkotak-kotak, nih yang satu ini, yang ini jangan-jangan yang paling keras ini golongan ini ya, akhirnya nggak ngakur. Nah ini senang orang-orang kafir demikian. Makanya kita ngaji agar kita bisa mengetahui mana sih amalan-amalan yang memang dituntunkan Rasulullah, mana-mana yang tidak. Maka ada hadis yang mungkin ada yang mungkin sedikit gerah dengan hadis ini, tapi kita sampaikan di sini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiallahu anha, yakni Ummul Mukminin. Ketika itu Rasulullah SAW sampaikan, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Nah, ini hadis yang sangat-sangat populer, tapi harus dikaji lebih dalam lagi. Jangan sampai dengan hadis ini kemudian membuat kita ini, saudara kita menjadi pecah. Tadi kita sudah sampaikan di atas pembukaannya, tapi ini hadis ini yang mendasari kemudian timbul nanti ada kelompok ini karena satu hadis ini. Apa Nabi SAW sampaikan? Barang siapa yang membuat satu amalan baru atau perkara baru di dalam agama, maka kami tidak pernah mengajarinya, tidak pernah mencontohkannya, atau sahabat tidak pernah melakukannya, maka perkara tersebut, amalan tersebut tertolak. Itu dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nomor hadisnya yang punya hadis riwayat Bukhari nomor 20, dan yang hadis yang riwayat Muslim 1718. Dalam riwayat yang lain yang riwayat Muslim 1718. Kalau tadi nomor hadis Bukharinya adalah nomor 20. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Ini dalam riwayat Muslim sendiri. Barang siapa melakukan amalan yang tidak pernah kami contohkan, nah, maksudnya Rasulullah SAW nggak pernah kami ajari, maka amalan tersebut tertolak. Nah tadi sudah ada runtutannya, caranya. Pernah nggak dicontohkan Rasulullah, diucapkan Rasulullah, pernah nggak? Atau sahabat pernah melakukan demikian? Nah ini. Kemudian hadis yang kemudian sering kita dengar pula, yakni dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasul SAW pernah mengatakan,
atau pernah bersabda bahwa kaum Yahudi itu telah terpecah menjadi 71 golongan atau 72 golongan. Begitu pula kaum Nasrani, baik Yahudi maupun Nasrani itu terpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Nah, sekarang dari saudara-saudara kita semuanya mengklaim bahwa 70 dan 1, yakni di antara 73 tersebut, 1 adalah mereka yang betul-betul mengikuti sunnahku. Nah, ini yang kemudian saling mengklaim, setiap kelompok masing-masing mengklaim dirinya adalah yang 1 itu. Saya bukan yang lainnya, tapi saya yang 1. Dan ini klaim-klaiman. Ini hadis yang sahih juga, tapi menjadi apa? Menjadi pengingat kita. Dalam surah An-Nisa itu Allah sampaikan, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul, yang menyelisih Rasul, yang tidak mengikuti apa yang pernah dicontohkan Rasul SAW, tadi apa yang sudah kita bahas tadi, bikin perkara sendiri, bikin amalan-amalan sendiri. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu huda, setelah kebenaran itu sudah datang kepadanya, udah ngaji, dia sudah mengetahui. Kan banyak amalan-amalan kita ini bukan karena ngaji. Karena siapa? Karena orang tua kita, ya enggak? Karena tradisi kita, karena orang tua kita sudah pernah ngajarkan demikian. Tapi yang permasalahannya orang tua kita pernah ngaji apa enggak? Jadi ngikut-ngikut. Nah ini, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Udah ngaji, udah tahu kebenaran itu, tapi saya kok ninggalin kok kayaknya berat. Karena ini sudah menjadi kebiasaan orang tua saya dulu. Nanti dibahas oleh Allah, disinggung pula oleh Allah di situ, di ayat yang lain. Nah, ketika dia sudah nggak mau mengikuti arahan Nabi, kayaknya berat ini. Nanti kalau saya ngamalin kayak gini, nanti dikucilkan sama yang lainnya. Tapi ghairu sabilil mu'minin, malah akhirnya dia ngambil panduan-panduan selain jalannya orang-orang yang beriman. Kemudian kata Allah, nuwallihi ma tawalla. Nah, orang-orang yang demikian kami biarkan dia tersesat sesat-sesatnya. Ini naudzubillah. Sudah pernah ngaji, sudah tahu mana benar, mana yang salah, tapi nggak mau mengikuti, lebih senang mengikuti hawa nafsunya. Ini kemudian disesatkan oleh Allah dengan sejauh-jauhnya. Maka disebut di dalam surah Al-Baqarah itu, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisyawatun wa lahum adzabun adzim. Kalau Allah sudah nyesatkan, dibiarkan itu umat sejauh-jauhnya, maka itu dikunci oleh Allah hatinya. Khatamallahu ala qulubihim, hatinya dikunci, ditutup. Wa ala qulubihim, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, pendengarannya pula nggak dikasih kesempatan untuk melihat kebenaran lagi, mendengar kebenaran lagi. Wa ala sam'ihim wa ala absarihim, matanya juga ditutup, udah nggak mau lagi melihat kebenaran. Wala basrahim bisyawatun, karena ada penutup dalam hatinya, dia sudah nggak mau lagi dengar kebenaran. Akhirnya timbulnya hasad, kesel. Ketika ada orang menyampaikan kebenaran, pasti bawaannya itu emosi saja. Kan bisyawatun walahum adzabun adzim. Nah, orang demikian sudah disediakan azab yang sangat pedih oleh Allah. Maka kemudian lanjutnya ayat di lembar yang kedua, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Orang yang demikian disifati oleh Allah, sudah tuli telinganya, kemudian bisu mulutnya, matanya juga buta, bukan secara fisik tapi secara majasi. Nggak bisa kembali lagi mereka melihat kebenaran, karena tadi dia ketika sudah belajar, sudah hatinya sudah menutup diri. Saya nggak mau berubah, saya sudah ngikutin saja nenek moyang kami, udah sepertinya sudah cukup. Nah, kemudian di dalam surah Al-An'am Allah sampaikan, wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah yattabi'una illa dhanna wa innahum illa yakhrusun. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang yang ada di bumi ini, niscaya mereka pasti akan menyesatkan kalian.
dari fi sabilillah, an sabilillah, dari jalannya Allah. In yattabi'una illa, tidaklah mereka kemudian mengikuti hanya illa dhann, prasangka saja. Wa inhum illa yakhrusun, dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Jadi memang kita tadi sudah hadis Nabi tadi bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan, dan pasti yang 72 itu kekuatannya lebih besar daripada hanya yang satu. Makanya kebanyakan manusia itu ngikutin yang banyak, semuanya banyak demikian. Padahal amalan tersebut apakah pernah diucapkan Nabi atau tidak, pernah dicontohkan Nabi atau tidak, apakah sahabat pernah melakukan itu kemudian diamini Nabi atau tidak, apakah kemudian itu menjadi ijtihad seperti yang tadi ada mushaf Quran dan lain sebagainya tadi yang pernah dicontohkan oleh Khulafaur Rasyidin tersebut. Jadi kebanyakan di dalam surah Al-An'am adalah kebanyakan manusia mengikuti dari kebanyakan ibadah yang sudah pernah dilakukan pada umumnya. Nah, ini beberapa Quran dan hadis yang kita kemudian ambil, nanti bisa kita diskusi bersama. Kemudian surah Al-Shu'ara ayat 16 Allah juga sampaikan, qala kalla fadhhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un. Allah berfirman, jangan kalian takut. Oh tidak, kalla tidak. Jangan kalian takut kalau mereka akan membunuh kalian. Maka pergilah kalian berdua membawa ayat-ayat kami, pujian-pujian kami, sungguh kami bersama mendengarkan apa yang mereka katakan. Ini sama halnya ketika dilakukan oleh Musa alaihissalatu wassalam ketika diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahkan agama Allah kepada Fir'aun la'natullah alaihi. Terus gimana Allah? Saya ini nggak bisa menyampaikan, nanti malah saya takut dibunuh dan lain sebagainya. Maka minta saudaranya, saudaranya Harun. Ya. Harun itu diminta Nabi Musa alaihissalam untuk bisa menjelaskan perkataan Nabi Musa yang cadel gara-gara bayinya waktu itu makan arang ketika dikasih pilihan oleh Fir'aun. Cadel, nggak bisa ngomong secara jelas. Makanya di dalam surat Toha itu Allah sampaikan, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu diajarkan oleh Allah agar dimudahkan lidahnya, dilancarkan segala urusannya. Yang sering kita baca rabbi shrah li, itu doa yang digunakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ada ketakutan ketika orang menyampaikan kebenaran, takut dikucilkan. Kita itu hanya menyampaikan saja. Masalah nanti orang mau mengikuti atau tidak, itu Allah yang akan menggerakkan hatinya. Makanya pembukaannya itu alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu. Segala puji bagi Allah. Nahmaduhu wa nasta'inu. Kami hanya memuji Engkau. Wa nasta'inu, dan kami hanya mohon pertolongan kepada Dia. Wa nasta'inu wa nastaghfiru, dan kami mohon ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syurur, dan kami mohon agar diberikan perlindungan dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Li anfusina, termasuk kesalahan-kesalahan kami. Wa li anfusina wa min sayyiati a'malina, yakni termasuk pula salah dan khilaf kami. Wa na'udzu nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, amal-amal kami, kesalahan daripada amal kami. Faman yuhdilillahu fala mudhillalah, siapa yang Allah telah menyesatkan mereka, faman yudlilillahu fala mudhillalah, maka enggak ada yang mampu untuk bisa memberikan hidayah kepadanya. Faman yudlilillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Atau sebaliknya, yang disesatkan oleh Allah nggak ada yang bisa memberikan petunjuk, atau yang diberikan petunjuk oleh Allah nggak ada yang bisa menyesatkan. Meskipun sudah diberikan pemahaman, tetapi ketika seseorang tidak mau menerima karena dikuasai oleh hatinya, maka itu tidak akan bisa melaksanakan amal-amal yang tadi sudah kita sampaikan. Nah, sebagai penutup, mudah-mudahan
doa-doa kita yang selalu kita panjatkan dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim, diijabah oleh Allah, digolongkan sebagai faulaika namallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wassyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nanti kita semuanya nanti setelah dihidupkan oleh Allah digolongkan bersama para nabi, para rasul, para anbiya, orang-orang soleh, orang-orang yang syahid di jalan Allah, dan mereka itu adalah orang-orang yang sebagai teman yang baik setelah kita kehidupan di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Silakan jika ada masukan, tambahan atau ya sanggahan, silakan. Bismillah.